biasanya penghematan kan. Soalnya kelebihannya mau dikorupsi gitu kali ya. Oke ya, jadi ini dia resep kita ya. Saya dibagi 3 gitu bagi. Ya kan? Nah, di dalam resep ingat ya, ini ingat selalu di kepala kalian ya. Kalau nggak ada ini, nggak ada prinsip-prinsip ini, resepnya salah ya. Ingat, di dalam resep itu harus ada 4 identitas ya. Apa itu? Pertama, dokter. Artinya siapa yang memberikan obat ini ya. Jadi kalau ini nggak ada, ya nggak tahu siapa yang ngasih. Contohnya gimana? Di sini kita tulis dokter Iwan ya kan. Praktek. Ini kan identitas semua ya. Alamatnya, jalan, Bilal. Nomor 5 Medan ya. Kemudian ini ada nomor HP-nya ya. 0812 sekian. Ada nomor SIP-nya ya. 123 X. Nanti kalau ujian tulis saja di sumur, nggak boleh kosong ya. Karang-karang aja, ini ada isinya ya. Nah gini ya. Jadi semua jelas ya, siapa dokternya, dia praktek apa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa ya. Kenapa harus ada nomor telepon? Hah? Siapa yang hubungin rumahnya? Yang mau hubungin siapa? Pasien. Pakai. Ini surat ke siapa? Yang hubungin pasti apotekernya nanti. Selamat malam dok. Ini dari apotek Sukamundur ya. Dokter tadi ada resepkan ini ya, pasien atas nama ini. Oh iya. Ini tulisannya apa ya dok? Yang nomor berapa itu? Nah, saya pun lupa. Kasihan kali yang berobat situ ya. Oke, nomor 2 ada identitas tempat waktu ya. Contoh sini Medan. Tanggal 7 bulan 6 2024. Kenapa harus ada tempat waktu? Kenapa? Ini udah berapa grup praktikum nggak tahu. Padahal yang saya ngomongin ini aja dari kemarin. Nggak ada yang nanya gitu. Nanya, dokter itu ngomong apa? Hah? Ya boleh lah. Ada lagi dong. Saya tuh ngomongnya ini aja loh dari praktikum pertama ya. Cuma kan nggak ada yang mau tahu gitu. Aneh juga ya. Kalau saya tanya dulu itu praktikum itu ngapain? Dokter ngapain gitu? Saya bisa datang dulu kan ke tempat kos teman saya waktu kuliah ya. Jadi itu kemarin praktikum warna aku ngapain aja dokter itu? Nanya kita ya. Pokoknya gitulah nanya. Kayak intelijen kan nanya. Tahu. Jadi kita pas masuk itu udah tahu kita situasinya kan. Kenapa? Karena gini, karena sakit itu ada waktunya ya. Betul nggak kira-kira? Contoh gini ya, saya kecelakaan, patah tulang ya kan nyeri itu ya, sakit banget. Terus dokter bedahnya ngasih saya morfin gitu. Morfin kan narkoba kan. Kira-kira kalau waktu saya sakit, terus saya dirazia polisi gitu bawa morfin, kira-kira saya bakal ditangkap kan? Enggak. Kenapa? Karena memang udah waktunya saya sakit, ada resepnya ya. Terus tahun kemudian saya udah sehat, segar bugar, terus saya ngantongin morfin. Ya. Kira-kira gimana? Ya ditangkap, kenapa? Ya penyalahgunaan. Nah itu dia. Sakit itu ada waktunya ya. Nah ini juga itu tempat ya, ini menyocokkan ini sama ini. Kalian praktek di Medan, boleh resep di Siantar. Ya nggak bisa kalau praktek ya. Nggak boleh. Tentang saya dokter jago, dok tak perlu lah tulisan aku nggak bisa ya. Masuk apotek di Siantar pula sih, resep Medan kok sini kan. Tapi biasa jarang sih orang apotek resep gitu ya. Dia syukur udah laku, udah gitu. Nggak pakai resep aja dilayani kan? Betul nggak? Nah itu makanya. Yang 3 adalah identitas obat yang kita bahas. Yang 4 adalah identitas pasien ya. Kalau ini kapan? Ya? Kalau ini dia kepada siapa ya? Siapa ini? Ini apa ya? Dia dikasih apa? Identitas pasien biasanya di sini kita tulis ini pro ini ya. Jangan tulis nama itu jangan ya. Ikut aja di sini. Nah ini wajib nyontek nih. Ya wajib kalian
template ciplak. Orang Jawa. Jangan diubah-ubah bentuknya ya. Nah, nanti ada yang pandai-pandian. Karena nggak muat kertasnya pas ujian kan. Dibuatnya di mana-mana gitu. Banyak gitu ya, nggak boleh ya. Haram hukumnya ya. Nah, makanya budi ya. Usia 20, halaman Jalan Biu ya. Nomor 5 Medan. Ini kenapa kira-kira kepentingannya? Kenapa harus ada ini? Ya, supaya tahu pada siapa. Udah gitu gini, kenapa harus ada ini? 3 ini. Misalnya ada bangsal ya, bangsal dulu kalau saya koas tuh bangsal Pirngali itu bisa sampai 20 orang dalamnya. Mau ngasih obat nih, Bapak Budi, ada 5 orang gitu ya. Saya dokter. Bingung gitu kan? Nah, Budi yang mana? Yang umur 20 tahun yang mana Pak? 4 orang 20 tahun ya. Pusing kan? Oh yang sudah jalan video, oh itu saya dong, katanya gitu kan. Nah, nomor 5 ya, spesifik ya. Bio nomor 5, nggak mungkin kan satu rumah itu namanya Budi semua ya. Budi 1, Budi 2, Budi 3 ya. Tapi ada gitu, ada. Orang Melayu ya, saya pernah ditelepon. Orang Melayu ada gelarnya, namanya Aja gitu kan. Assalamualaikum Bu, bisa bicara sama Aja yang mana? Rupanya yang semua laki-laki di situ, nama depannya Aja. Aja Nasun, Aja Ibrahim, Aja ya. Nah itu kayak orang Aceh lah, ada Teku ya kan. Jadi kan kita nggak manggil gelarnya kan. Teku. Atau Tengku gitu ya, kalau Tengku Melayu ya. Cut misalnya kayak dokter Cut gitu kan. Bisa bicara sama Cut, rupanya perempuan Cut semua kan gitu ya. Gitu ya dokter Cut. Nah, jadi nama itu penting ya. Jadi spesifik ya. Kemudian obat, identitas obat ya. Di mana tuh ya obatnya? Ada tekniknya ya, menuliskannya. Jadi kalau kita menulis untuk obat itu pertama harus tulis R dulu ya. R ya, jangan diganti-ganti ya, mentang-mentang namanya Budi jadi B gitu ya. Nggak boleh ya. R ya, R. Nah, R, resep ya. Coret ini ya, nah, coret ini ya. Nggak perlu ada tanda panah segala macam, apalagi love gitu nggak perlu ya. Kemudian nama obatnya ya, nama obat ya. Kemudian bentuk sediaannya, BSO-nya, kemudian takarannya ya, ukurannya. Apakah dia 500 mg ya. Kemudian jumlah total ya, jumlah total ya. Kemudian yang kedua ini administrasi. Baru ditutup diparah ya. Gitu caranya ya. Susunannya begini, jangan dirubah-rubah ya, jangan di atas terus ke bawah, jangan ya. Nah, nulisnya juga ini berurutan ya. Dan kalau ujian, ya nulisnya di luar kotak lah ya, jangan nanti nomornya tiba-tiba di luar kotak gitu ya. Nah, disesuaikan gitu nulisnya ya. Oke, paham ya? Paham? Jadi sudah 4 identitas nulisnya seperti ini. Ini dulu yang harus ada ya. Jadi kalau kalian ujian OSC, harus ada, jangan tulis nama obatnya aja. Yang sering lupa ya, kalau ujian OSC itu sering lupa nulis nama di atas, kita sebagai peserta dan nomor KKD-nya. Sering lupa nulis tanggal, sering lupa nulis nama pasien. Kalau ini biasanya nggak pernah lupa, yang lupa 1, 2, 3, lebih banyak lupanya daripada yang enggaknya. Ya, makanya perlu latihan ya. Nah, dibiasakan ya. Oke, nggak semuanya tuh penguji itu punya batas toleransi yang besar. Ada yang strict orangnya ya. Begitu lihat ini, oh langsung salah. Kalau saya gitu, ya, karena saya lempar ngaku, saya lihat ini aja udah, walaupun ini benar, saya silang aja ini. Apalagi kalau udah senior kan, masa udah mau dokter masih salah ya. Nah, itu langsung saya, nah, ya, oke, bisa dipahami ya. Itu aturan pertama. Aturan kedua, di dalam satu resep ini, R-nya ini, tanda R-nya ini cuma boleh ada 4 ya, maksimal ya. Jadi kalau obatnya ada 10, jangan dikecil-kecilin biar R-nya cukup 10 gitu, jangan ya. Hanya boleh ada 4 ya. 4 R, tanda R ini ya. Bukan berarti 4 obat, bukan ya. Kadang-kadang gini, satu R ini bisa banyak obat ya. Contoh obat anak-anak ya. Obat anak-anak kan bisa biasa dibikin kayak serbuk gitu kan. Nah itu di dalamnya itu ada 3 obat, dia digabung dalam 1 R. Tapi kan hasil akhirnya 1 obat ya kan. Nah itu maksud saya ya. Jadi R ini hanya boleh ada 4 ya. Nah kemudian
Biasanya kalau kita berobat kan obatnya jarang yang cuma satu kan. Biasanya 2 atau 3. Nah sekarang siapa yang ditulis duluan dari 3 obat itu? Gampangnya, ini paling gampang ingatnya, obat paling keras, paling bahaya ya, itu ditulis duluan. Atau obat penyebab dari penyakitnya itu ditulis duluan ya. Contoh ini, misalnya kita radang tenggorokan, diperiksa obat karena bakteri, terus kita ada demam, ya dokternya kasih vitamin C, kasih paracetamol, kasih amoxicillin, kira-kira mana dulu yang ditulis? Nah, yang ditulis yang etiologinya dulu ya. Nah, yang mana tuh? Amoxicillin kan antibiotik kan? Nah itu dulu ditulis, jangan vitamin C nya, walaupun saya sebutin vitamin C duluan, tapi amoxicillinnya kita tulis duluan, baru paracetamol, baru vitamin. Tapi kalau kalian kasih obat dia Jepang, obat penenang biasanya, nah itu kita kasih obat penenangnya dulu di atas, baru amoxicillinnya gitu. Jadi intinya obat keras ditulis duluan, obat keras itu ditulis duluan, baru nanti jangan vitamin duluan kan? Nanti ketawa apotekernya ya. Ini kita dari mana sih? Oh gini dulu resepnya. Jadi itu identitas kita ya, resep itu identitas kita. Makanya tulisannya jangan jelek-jelek ya, yang bagus. Terus resep itu kan zaman dulu kan gitu, oh dokter tulisannya jelek ya, dokter mana bu? Jadi dokter itu tulisannya harus bagus, terbaca ya, supaya jelas informasinya. Itu paradigma yang salah ya, kalau tulisan dokter itu harus jelek ya. Kadang-kadang nih kita di grup WA nih, angkatan saya 98 dulu kan, itu kan belum lahir ya. Itu sering tuh ada yang konsul ya, tolong dong nih bacanya apa gitu. Karena dokternya bisa, yang dokter aja nggak ngerti gitu kan. Nah, apalagi yang nggak dokter, itu artinya memang harus bagus tulisannya. Oke, paham ya? Nah kemudian kalau sudah selesai, misalnya udah 4 ya, atau udah 2 lah, sudah selesai nih obatnya. Jadi ini harus ditutup ya, tutup ini. Supaya apa? Supaya jangan ditambah-tambahin di bawah ini ya. Ini bahaya, sangat bahaya sekali ya. Seperti apa bahaya? Saya ceritain, ini kisah nyata ya. Jadi ada percakapan perawat ya, dia hamil di luar nikah, berobat ke dokter, dia pura-pura sakit lambung ya. Jadi memang ada sakit lambung, obat sakit lambung itu yang kandungannya itu sama dengan obat untuk menggugurkan kandungan gitu, ya kan? Jadi dia sakit lambung, ya kan dia kan ngerti kesehatan kan, sakit lambung nih. Nah, dokternya kasih obat sakit lambung, nah, oke, memang nggak ada, belum ada obat itu, cuma dia nggak ditutup, oke? Nah, jadi karena si perawat ini ngerti tentang kesehatan, ditulisnya lah obat tadi ya. Jadi apotek ini kalau kita tulis nama obat versi objeknya, dia nggak akan keluar. Tapi kalau dia ditulis nama obat versi untuk sakit mana, obat itu bisa keluar loh. Aneh kan? Nah, berarti kan regulasinya kan jelek banget ya. Jadi begitu keluar kan kok makannya konsumsi kan. Nah, sementara dia nggak tahu gimana resikonya itu ya. Rupanya dia pakai itu pendarahan meninggal. Ya, dicek lah data polisi kan. Cek ini apotek dari mana? Oh saya ini dapat resep dari sini. Nah, kena lah dokternya kan. Bisa ada, ini tulisan apa nih ya? Kan walaupun mungkin dokter tadi mungkin ujungnya nggak di penjara, tapi kan lumayan juga tuh dapat dipanggil-panggil ya. Apalagi zaman sekarang ya kan? Nah, pastilah kan, oh ya juga sih kita ya, ya kan? Nah iyalah, nggak mungkin kita santai-santai aja keluar dari sana kan? Itu dia. Jadi ini penting sekali, penting. Oke, bisa dipahami ya? Pokoknya tutup berat gitu ya. Nanti kalau ditambah-tambahin kan ada alasannya yang ditambahin ya. Mau dihapus juga nggak akan bisa ya, mau dipakai penghapus itu pasti ada jejak kan. Ya, jadi ditutup. Ya, ingat ya, itu hal-hal penting yang harus kalian selalu ingat di dalam tulisan dan resep ya. Sederhana aja ya, ada garis ya. Coba dokter tadi nulis garis kan dia nggak dipanggil polisi kan. Oh ada garisnya, udah saya tutup kok, berarti ini ditambahin. Oke? Ya? Oke, sekarang contoh gimana tulisnya. Nah, kita mau nulis ini paracetamol ya obat ini. Ini paracetamol ya. Tablet tadi bentuknya kan? Tablet ya. 500 miligram ya. Kita mau kasih dia 3 kali 1 hari ya. Artinya 1 hari itu dia makan 3 kali sebanyak
tablet ya gitu ya maksudnya ya, bukan makan satu kali dia 3 itu ya enggak ya, jangan salah ya. Kadang-kadang ada juga yang lucu ya gitu, 3 kali 1, oh berarti sekali makan 3 ya. Ada juga yang gitu ya, jangan salah, ada ya, 3 kali 1 ya. Setelah makan ya kan. Nah, obat ini mau dikasih untuk 3 hari ya. Misalnya orangnya namanya si siapa tadi, Budi ya, Budi 20 tahun ya. Oke, sekarang udah resepnya gimana? Gimana caranya ya? Terus resepnya, caranya adalah kita tulis ikut nama paracetamol ya. Kemudian bentuk sediaan tablet ya, bisa ditulis tablet atau lengkap aja boleh ya. Tablet ya. Ini sudah wajib ya. Jadi singkatan-singkatan juga nggak boleh sembarangan ya. Contohnya gini, ada yang bisa disingkat ada enggak. Contoh RL ini ada singkatan internasionalnya. Rikerlactam namanya kan, disingkat RL ya, itu lazim ya. Tapi kalau ini Na natrium klorida ya. Nah, kalau ini nggak bisa disingkat NK itu nggak lazim dia singkatannya. Itu bukan singkatan internasional. Singkatannya apa kalau NaCl? NaCl ya. Emang singkatannya fokus nggak sih? NaCl, natrium klorida bukan NK dia, bukan nggak lazim dia. Jadi itu juga dipikirkan juga. Cara tahunya gimana? Jelas atau enggak? Kalian buka Google Scholar, kalian ketik aja. Sama nggak itu? Kata lainnya. Lihatnya di situ. Patokannya Google Scholar aja ya. Tahu Google Scholar kan? Tahu? Serius? Ya, good berarti ya. Soalnya saya baru tahu setelah saya jadi dokter. Oh ada Google Scholar ini ya rupanya. Itu pun yang ngasih tahu orang Bogor waktu saya pelatihan di Bogor ya. Oh begitu ya. Malu dulu kan nggak ada internet ya. Harusnya kalian lebih hebat lagi ya. Baru tablet 500 mg tadi tulisnya gini dulu saya, dibalik ini ya, miligram 500. Baru nomornya berapa nih jumlah totalnya? Kan satu hari 3, selama 3 hari ya. Berarti 3 kali 3, 9 ya. Kita tulis 9 ya. Harus Romawi dia ya. Harus Romawi. Kemudian administrasinya 3 kali sehari, berarti S 3 BD tab 1 ya. Baru sesudah makan P titik C ya. Tutup ya, karena obatnya cuma 1. Oke. Ini apa kepanjangannya? Enggak usah, itu bukan pertanyaan, lihat Google aja ya. Klik singkatan resep, ada semua di sana ya, enggak usah ditanya-tanya di sini ya. Ada paket semua kan? Ada paketnya. Buka, tanya aja di Google ya. Itu bukan pertanyaan kalau kayak gitu kan. Kenapa Pak harus begini Pak, harus gini urutannya? Ya itu nggak usah ditanya dulu ya. Yang penting kan, saya bilang template-nya gini ya. Contoh ya kan. Kayak inilah cara nulisnya ya. Jangan dirubah-rubah, jangan ini jadi pindah ke samping ya, mentang-mentang nggak muat ya kan. Sering ujian ya, dia nulis sudah kebawa banget ya. Terus dipindahin lagi di sini, udah langsung saya coret itu gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi harus plak. Harus begini caranya nulisnya ya. Nama obat, nah gini. Ya, jangan dibalik-balik, dari letaknya di depan, begini, jangan ya. Harus begini, ya harus begini, ya. Harus lengkap. Hari ininya ada parahnya. Ujian nanti nggak ada parahnya, nggak ada. Lupa nih parah nih. Habis itu semua. Ya. Parah banyak habis, apalagi nggak ada tanggal kan? Oke? Oke? Yang paling sering salah itu gini. S3DD tak nggak ada ini ya. Itu paling sering ujian itu. Ya langsung salah. Ya. Lihat mana yang Romawi, mana huruf biasa ya. Ini Romawi yang di sini ya, tab 1. Jadi nulisnya itu jangan gitu ya. Nanti pemeriksaannya bisa salah interpretasi ya. Jadi pastikan gini dia, Romawi nah gitu kan. Ya. Makanya perlu latihan. Soalnya gampang, soalnya udah tahu kalian. Tapi yang perlu latihan karena kita kecepatan yang kita latih ya. Paham ya? Ini masalah kecepatan kita di sini.
bukan masalah bisa atau nggak bisa, kecepatan itu ya. Orang kalau nyupir kecepatan 20 km per jam mungkin orang yang baru nyupir bisa, tapi kalau 200 km per jam itu butuh latihan, betul nggak? Nah itu. Oke? Sekarang kita latihan ya. Latihan yang gampang-gampang dulu. Wah ini kita ya.